Iya ya Mas Firda ya. Harus. Oke, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Mas Firda ya, dalam rangka supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti di hari apa Mas Firda? Di hari Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Nah, untuk kelasnya ini ada di kelas 11 Saintek 4 di jam 3 dan 4. Oke, nah sebelum melaksanakan observasi itu, saya akan melaksanakan percakapan praobservasi dulu hari ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah saya akan menanyakan dulu nih tujuan pembelajaran yang akan Mas Firda capai nanti di pembelajaran yang akan datang. Untuk tujuan pembelajarannya, nah saya di sini mengambil bab tentang berbagai kritis dan dampak sosial pendidikan. Nah, ini sebabnya tentang pemanfaatan konsep tingkat tepat, harus informasi netral dan kebaikan. Nah, untuk tujuan itu sendiri nanti yang diharapkan peserta didik itu memahami konsep THIM itu sendiri untuk berpikir kritis ketika mengambil keputusan yang bertanggung jawab sosial media. Yang kedua itu mengaplikasikan konsep THIM-nya untuk evaluasi informasi yang diterima dari sosial media, dan yang terakhir itu berkolaborasi dalam kelompok untuk menerapkan THIM dengan menganalisis kasus sosial terkait teknologi. Jadi itu tujuan pembelajarannya adalah terkait pemanfaatan sosial media yang bertanggung jawab begitu ya. Nah, nanti kompetensi apa ini yang akan Mas Firda kembangkan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan? Kompetensi itu terkait manajemen kelas saja Ibu. Nah, biasa seperti aktivitas siswanya, ya, terus pemanfaatan gawainya, seperti itu. Oke, jadi nanti ada beberapa pengembangan kompetensi yang akan Mas Firda lakukan gitu ya, mulai dari manajemen kelas, keaktifan murid, dan juga dalam penggunaan teknologi. Nah, nanti untuk fokus pengembangannya di mana ini Mas Firda? Untuk fokus pengembangannya, yang jelas mereka kan peserta sebagai warga digital. Pastinya harus menerapkan konsep THIM kayak ini, ya, sehingga mereka tidak seenaknya sendiri memanfaatkan sosial media. Pemanfaatan sosial media yang lebih bijak gitu ya Mas Firda ya. Nah, apa strategi yang sudah Mas Firda siapkan untuk sampai fokus pengembangan tadi? Nanti saat pembelajaran peserta didik dikasih sebuah informasi tentang beberapa informasi antara yang hoax, apa yang fakta, yang ada di sosial media. Terus seperti apa sih penerapan yang ada di konsep THIM itu? Nah, terus mereka bakal membuat beberapa kelompok untuk membuat pamflet ataupun gambaran-gambaran di Canva, nanti mereka presentasi seperti itu. Oke, jadi itu ada strategi beberapa ya Mas Firda ya, beberapa strategi yang sudah disiapkan dalam rangka mencapai fokus pengembangan tadi. Oke, terima kasih Mas Firda. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam kegiatan observasi dalam rangkaian supervisi akademik di hari Jumat tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Baik semua. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Yagi, Mara, sama Azalea. Itu keterangannya apa?
Oh, sakit semua ya. Semoga yang sakit ya bisa lekas sembuh ya. Biar berkumpul dengan kita semua ya. Oke. Sebelum ke pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Duduk siap. Mulai pelajaran dan kegiatan pada hari ini, mari kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Nah, kalian masih ingat nggak? Waktu pertama kali bertemu dengan saya, ya, saya pernah menyampaikan tentang sosial media. Ya. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas ya tentang berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Kalian pengguna sosial media? Ya. Sosial medianya apa aja? Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter atau X ya yang sekarang ya. Terus Telegram, ada lagi? Grid. Ya, saya baru dengar Grid. Ya. Mungkin nanti saya coba-coba seperti apa. Gitu. Ya, oke. Nah itu sosial media. Ya, biasanya ketika kita bermain sosial media banyak sekali informasi-informasi ya yang kurang jelas. Biasanya kita menyebutnya apa? Hoax. Apakah ada beberapa orang yang pernah kemakan hoax? Ya, pasti ada beberapa orang yang kemakan hoax. Oke, sebelum kita ke materi ya, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu semuanya. Ya. Mbak, tolong dibagikan satu meja satu. Ya. Udah? Oke. Oke. Clue-nya nanti ya. Udah pernah dengar belum? Ini apa? Siku. Ya, sikut, siku, sakit, sikat. Ambil itunya ya. Jadi nah, itunya ditaruh di tempat yang paling nyaman biar ngambilnya gampang. Ya. Ya. Oke? Bisa? Yo. Saya ulangi lagi ya. Ini apa tadi? Siku. Belum mulai, belum. Yo. Siap? Oke. Siap? Oke. Ya. Siku. Belum. Dengerin instruksi saya ya. Dengerin instruksi saya. Ya. Dengerin instruksi saya. Siap? Siap. Siku, sakit, siku, 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 sakit, siku. Dapat? Udah dapat semua? Oke.
Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke ya? Ya. Gimana good time-nya remuk? Tapi jangan sampai seremuk hatinya ya. Oke, ya. Semoga hari kita selalu menyenangkan dengan good time gitu ya. Oke. Lanjut kita ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya, memahami konsep THINK. Cing. Ya. Tepat, harus, informasi, netral, dan kebaikan. Ya. Ketika sosial media, kita harus mengenal itu dulu. Ya. Dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jangan seenaknya sendiri ya bermain sosial media. Takutnya malah kita kena bumerang. Ya, update yang enggak, kitanya yang kena. Gitu. Oke, yang kedua, mengaplikasikan konsepting dalam bentuk poster untuk mengevaluasi informasi yang diterima dari teknologi dan sosial media atau media sosial. Nah, nanti kalian yang saya harapkan bisa mengkampanyekan ya, salah satunya tentang hoax ataupun tata cara ya agar menghindari hoax gitu. Ya. Jangan sampai kita pelajar ya malah termakan hoax atau isu-isu miring yang kurang baik. Itu ya tujuan pembelajaran kali ini. Oke. Ini apa? Tampilan apa? Nah, Instagram. Kebetulan waktu malam ya Indonesia versus Bahrain. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke. Walaupun hasil kita imbang, tapi kan ada keputusan yang kontroversial ya. Dari si ya, walaupun ya kita harus tetap menerimanya ya. Tapi kan netizen kita, netizen Indonesia ataupun netizen plus 62 dan lebih gede lagi khususnya Asia Tenggara, itulah netizen yang paling apa? Mengerikan. Nah, kenapa saya ngambil konsepting? Biar kalian lebih sejuk, lebih tertata ketika bermain sosial media. Jangan sampai negara plus 62 menjadi seperti ini. Ya, info wasit. Maksudnya apa info wasit ini? Akun, bener. Ya, biasanya ketika kita bersosial media, ya ada yang nyeleneh, ya otomatis mana akunnya scroll, kita serbu. Jangan ya. Jangan seperti itu. Kalau kita menyerbu seseorang, nanti kita bisa kena undang-undang juga, ya. Tahun 2000 pernah ingat? Ya, 18. Ya, itu ada undang-undang kita kayak gitu. Nah, oke. Nah, info wasit. Biasanya nanti ada serang. Ya, semoga segera dipanggil. Oh, ini kata-kata ya. Ya, jangan mendoakan orang yang jelek-jeleknya. Kita doakan yang baik-baik, semoga disadarkan, semoga ya kedepannya ya rezekinya juga lancar. Nah, itu sebagai pengingat seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi kalian pernah melihat seperti ini? Sering? Kayak mengikuti kayak gini? Enggak. Menyimak aja. Jangan ikut-ikutan kayak gini ya. Apalagi kalau yang habis putus cinta, aduh. Nah, jangan sampai hal seperti itu. Ya. Nih, pernahkah kalian mendengar informasi di media sosial yang ternyata tidak benar? Pernah. Sering.
Oke, coba saya pengen contohnya seperti apa? Kasus Pina. Coba ceritakan seperti apa kasus Pina itu. Bukan dibunuh. Bukan dibunuh. Pure asli kecelakaan. Apakah kita sudah meng-cross check-nya? Sudah. Sudah ke siapa? Ya, karena kita harus meng-cross check-nya dulu. Kalau mohon maaf ya, ini kasusnya perpolisian ya. Berarti kita bisa kecek polisinya dulu. Ya, tanya kasus tersebut. Kita bisa cross check juga ke keluarganya. Bukan Vinanya, kalau ke Vinanya berarti ke bahaya ya. Terus kemana lagi? Ke temennya. Ya, apa ngeceknya ke kodamnya? Ya enggak. Nah, intinya kita harus mengecek ke beberapa dulu, memastikan bahwa informasi itu valid atau tidak. Ya, karena kan sosial media apalagi kalau kita mengakses TikTok ya, di situ banyak sekali informasi-informasi ya yang kadang kurang jelas kredibilitasnya atau kurang tepat terkadang. Itu harus diseleksi dulu. Ya, yang benar yang mana. Jangan sampai kalian ketika belajar mencari informasinya di TikTok ya, tapi tidak membandingkan dengan yang ada di buku. Takutnya pembahasannya menyimpang. Gitu ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika mendengar kabar ternyata hoax? Shock berat. Dari Mbak siapa? Saya shock berat. Ada lagi? Biasa aja. Oh, ini tipenya legowo ya. Ada yang kesal Mbak Cindy, kesal. Ada lagi? Kecewa. Ya, pasti rasa-rasa seperti itu pasti ada ya. Karena kita manusiawi. Nah, kalau kita nggak ada rasa-rasa kayak gitu, tanda tanya ya. Apakah kita punya hati? Ya, oke. Ya, jangan sampai kita terlena ya akan bujukan di sosial media. Oke. Kita mengenal tentang concepting sebagai panduan untuk berpikir kritis dan menilai informasi yang diterima. Yang pertama tadi tepat. Apakah informasi itu benar dan akurat? Tadi ya kayak kasus di Sipina, ya. Udah benar belum? Udah akurat belum? Misalkan saya contohkan kembali di Facebook itu ada yang meng-share tentang kegempaan. Ya, tentang kegempaan misalkan. Telah terjadi gempa bumi 2,5 ya mega gitu, biasa kayak gitu ya. Nah, dan kita harus cross check-nya. Berarti cross check-nya di mana? Di situs BMKG ya, untuk melihat ketepatannya. Kalau berita tersebut salah, jangan sampai kita ya mengikutinya. Atau ini yang kedua, apakah informasi itu harus disebarkan? Berarti enggak harus disebarkan. Jangan sampai kita ketika udah tahu salah main menyebarkan saja. Ya, stop. Ya. Rantainya diputus di kalian. Ya, kalau memang tahu itu informasi yang salah. Apalagi kita kan zamannya sosial media, di WhatsApp. Pesan WhatsApp banyak sekali pesan berantai atau terus. Ya, yang main share. Kadang kita nggak tahu itu kebenarannya seperti apa. Gitu ya. Oke, siap untuk berhenti kalau salah pesannya? Siap? Ya. Oke. Yang ketiga,
informasi. Nah, informasi ini apakah bermanfaat disampaikannya, atau di sini apakah informasi yang disampaikan bermanfaat? Kira-kira ini kita contohkan lagi ketika kita update status, ya. Satu keluarga jalan-jalan semuanya. Di rumah nggak ada si penghuni atau nggak ada orang. Yang terjadi apa biasanya? Mengundang maling. Ya. Lebih baik ketika jalan-jalan, udah jalan-jalan aja, nikmati liburannya. Nyampe rumah baru ya di pos gitu. Izin mau panggil Agnia, Pak. Agnia. Ya. Iya, silakan. Oke ya. Tadi jangan sampai kita main mempost aja ya. Ada yang suka traveling? Semua suka traveling? Ya. Update statusnya jangan terlalu sering. Takutnya ada lagi ya. Takutnya ada orang yang iri ke kita ya, mendoakannya yang enggak. Itu juga salah satunya ya. Lebih baik kita mengurangi postingan kita di sosial media. Tahu sendiri kita di zaman sekarang AI benar-benar marak. Yang muka kita unyu-unyu tiba-tiba jadi orang tua ada. Ya, yang dari bayi nyampe dewasa dengan suaranya dirubah-rubah ada. Nah, zamannya sudah ngeri, apalagi ketika kita update status, ya, tangan kita kelihatan, sidik jarinya kelihatan. Kalau orang-orang yang di IT berpengalaman, bisa saja ini digunakan. Ya, bisa. Kita pernah lihat film, walaupun film jadul, James Bond. Pernah lihat James Bond? Aduh, berarti bukan generasi kalian ya. Generasi saya. Di situ teknologinya udah canggih ya. Dari sekedar foto di print ya, diambil sidik jarinya, ditempelkan, bisa membuka pintu. Ya, yang pintunya pakai pinjer. Gitu. Ada yang seperti itu ya. Yang penting kita harus mewanti-wantinya gitu. Oke, berikutnya lagi. Netral. Apakah informasi itu netral dan tidak memihak? Yang relate lagi, zaman sekarang, zamannya pilkada. Ya, jangan sampai kita memihak kepada orang lain. Takutnya ternyata tetangga kita dukungnya si A, tetangga kita dukungnya si B. Ya, beda dukungan, yang ada nanti duar. Ya, perang saudara. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Yang terpenting kita, yang lebih baik kita menghindarinya. Ya. Oke, berikutnya lagi. Kebaikan. Apakah informasi itu memberikan dampak positif? Kalau yang update statusnya tentang motivasi, oke. Kadang kan buat meningkatkan motivasi kawannya juga. Ya, ada juga misalkan update statusnya motivasi mengutip dari orang lain. Boleh nggak? Boleh, asalkan dikasih tanda bahwa itu kutipan dari si pembuat kata-kata motivasi tersebut. Ya, jangan sampai kita mengkutip, hanya mengkutipnya saja, tapi nggak dikasih tanda. Gitu. Ya, sama aja postingan kita juga ilegal. Ya. Oke, siap? Kita menerapkan konsep ini? Siap? Mana suaranya? Siap. Oke, sip.
Ya, kita lihat dulu video tentang hoax. Walaupun video ini tahun 2020, tapi masih relate ya, masih bisa ditonton untuk kita. Ya, karena tentang sosial media. Halo, kamu tahu nggak? Ada beberapa orang yang percaya kalau 2020 bakal kiamat. Ada juga yang nyebarin pesan WhatsApp di grup keluarga. Isinya menghebohkan. Kamu tak akan menyangka. Aku bersamaan keduanya. Itu cuma hoax. Kamu sadar nggak sih? Kata hoax ini lagi populer ya? Siapa buka Facebook, Twitter, Instagram, atau cuma browsing, kita pasti nemu kata ini. Tanpa sadar, hoax sudah jadi makanan kita sehari-hari. Ini belum lengkap buka media sosial kalau tak baca kata hoax. Saking sudah terbiasa sama kata hoax, kita punya anggapan hoax adalah sesuatu yang negatif. Benar nggak sih? Sebelumnya boleh, yuk kita belajar bareng apa itu hoax. Sebetulnya hoax itu apa sih? Coba kita telah pelan-pelan ya. Nih, menurut kamus Merriam-Webster, hoax adalah mengelabui dengan cara membuat sesuatu yang salah dan sering gak masuk akal untuk terlihat benar agar dipercaya atau diterima. Biasanya hoax digunakan untuk mengelabui dan mencari perhatian. So, siapa sih yang campur sama oleh orang lain? Hoax sudah ada dari zaman dulu, tapi secara resmi dalam sejarah, orang yang pertama kali caper dan bohongin orang lain adalah Isaac Bickerstaff. Tahun 1709, Isaac Bickerstaff bikin kalender palsu. Isinya serem banget. Astrolog terkenal saat itu, dia prediksi meninggal di tanggal yang dia buat. Hoax ini menjadi bagian dari Museum of Hoaxes yang didirikan oleh Alex Close. Gimana di Indonesia? Coba deh tanya sama orang tua kamu. Coba tanya, apakah mereka udah dengar hoax dari dulu? Padahal zaman mereka smartphone belum eksis. Diciptain juga belum. Tapi hoax sudah bisa menyebar loh. Topik hoax juga bermacam-macam. Hoax bisa didaur ulang. Zaman kakak atau orang tua kamu masih muda dulu, ada surat kawin. Ada orang-orang iseng yang kirim surat ke rumah-rumah. Seiring perkembangan waktu dan teknologi, surat kawin ini berubah menjadi pesan berantai yang kamu terima di aplikasi pesan kayak WhatsApp atau Line. Isinya kurang lebih serupa. Kamu diminta untuk menyebarkan pesan ke orang-orang lain. Jika tidak, kamu akan sial selama 7 turunan. Coba tanya ayah atau ibu kamu, apa mereka menyebarkan surat kawin yang mereka terima? Jangan-jangan orang tua kamu tidak menyebarkan surat kawin. Jadi kamu termasuk 7 turunan yang sial. Bercanda ya. Kalau sudah begitu, harus merugikan dong. Oh, pastinya banyak loh kerugian dan dampak yang diakibatkan oleh hoax. Jangan sembarangan ya nyebarin hoax. Karena penyebaran hoax itu diatur dalam undang-undang. Kamu bisa dipenjara. Masa gara-gara baca nomor forward kamu dipenjara sih? Coba pikirin juga korban yang menerima hoax dari kamu. Korban bisa kehilangan waktu, tenaga, bahkan uang. Bahkan di beberapa kasus ada yang bisa kehilangan nyawa loh. Ih, serem. Jadi kamu udah tahu kan tentang definisi dan dampak hoax? Penasaran tentang jenis-jenis hoax yang lain? Baca dan pelajari lengkap di sini. Nah, itu tentang hoax. Sampai-sampai hoax itu ada museumnya. Ya, ternyata hoax bukan hanya di sosial media ya, tapi dengan omongan kita yang disebarkan dengan kepala ke kepala ke kepala, ya berarti kan itu juga hasil daur ulang dari ucapan orang ke orang ke orang. Itu juga bisa termasuk hoax. Kalau dari bahasa kita berarti namanya apa? Jari ini ya, jari kulak jare. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah itu jare ya. Jangan ya, kita rubah ya. Oke. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah LKPD. Ya.
Buat poster melalui media boleh Canva, boleh aplikasi lain. Kalau kalian suka buat komik, bisa menggunakan Ibis juga boleh, ya. PowerPoint juga boleh. Ya, dibebaskan, ya. Tentang ajakan untuk cermat dalam penggunaan sosial media dengan durasi waktunya nanti untuk pengerjaan ini 30 menit, ya. Nah, 30 menit sudah selesai. Berarti nanti giliran kalian mempresentasikan hasil poster kalian, menjelaskan tentang apa sih posternya, ya, oke? Ini saya bagikan. Ke belakang dulu. Silakan dirembuk. Kalian mau buatnya apa? Oh iya. Kalian mau buatnya apa? Ya, kalian boleh ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi bisa dari sosial media, bisa dari Google, ya. Bisa juga gunakan AI untuk ya teks, ya ajakannya seperti apa? Boleh dibebaskan, ya. Silakan dibuat. Ya, silakan yang HP-nya di charger boleh diambil. Pakainya apa? Canva. Langsung situsnya apa di aplikasi? Aplikasinya. Di sini pakainya apa? Canva juga. Oke. Canva. Boleh dirancang di coret-coret dulu juga boleh, ya. Buat rancangannya dulu boleh. Di situ sudah ada contohnya. Pakainya apa? Canva. Boleh. Dibuat ya, biar kita bukan plagiat kayak gitu ya. Dibuat. Siapa yang bikin? Oke. Kalau capcut video boleh, kalau mau gunakannya video. Ya. JJ. Iya, iya, iya. Ketemu? Pakainya apa? Aplikasinya? Canva juga. Oke. Yang familiar ya? Canva. Ya. Simple tapi ngena, itu bagus biasanya.
punya Instagram kan? Boleh di-update di Instagram, ya, boleh di Facebook, ya, boleh di WhatsApp. Nah, hasilnya di screenshot, dikirim ke, enggak, kalau di WhatsApp, saya kan nggak lihat, ya, di screenshot, status tersebut dikirim ke grup, ya, 11A4 gitu, grup WhatsApp. Nah, kalau Instagram dikasih tanda hashtag saya di situ apa ya? Idozodi itunya. Gimana? Ya kan bisa terganti. Udah nemu template-nya? Belum. Ini kata-katanya. Oh, kata-katanya. Ya. Bukan bau badan ya? Oh iya iya. Oke oke. Temanya apa di situ? Pencegahan hoax. Pencegahan hoax. Oke. Pencegahan hoax. Nah, buatnya seperti apa? Mau bijak menggunakan internet. Oke.
ngantuk. Semalam nonton bola, no. Hmm. Chelsea kan? Hmm. Chelsea, pemain bola. Ketemu temanya apa? Nggak apa-apa, silakan. Ya. Cari template yang bagus, yang keren. Di post di IG. Iya, Bikin sendiri nggak tambah. silakan. Sip. Nah. Iya Pak, tugas itu benar. Udah refleksi. Udah. Iya. Waktu 30 menit semua. Gitu. Semua. Makanya waktunya 30 menit cuma buat ini. Ambil temanya apa? Bebas sih, kalian boleh tentang langkah-langkahnya, penanganannya. Ya. Di sini malah ada yang kabupaten Brebes juga ya. Stop Hoax. Nama kelompoknya Ya, nama-nama anaknya siapa aja? Ya, ditulis. Itu keren. Oh, tentang bully ya, boleh. Menyebarkan informasi. Yang 3 udah berapa hari nggak masuk? 1 hari. 1 hari. 1 hari. Yang gambar siapa? Kamu, Mas. Bagus, Mas loh. Beneran. Coba lihat. Iya, coba lihat. Enggak usah dilepas. Ye. Ini beneran ini kamu, Mas? Biasa di HP nggak? Di HP atau di komputer? Soalnya saya sekalian nyari buat lomba komik digital. Gitu. Bagus loh ini. Oh, bagus. Yang lain kayak ada sesuatu di balik itu. Iya, ada sesuatu. Ini siapa, Mas? Ini siapa? Oh iya ya. Halus loh, ini udah halus. Belajar berapa tahun? Berapa bulan? Langsung bisa? Sehobinya aja. Keren loh. Lanjut di ini kesenian, Mas. Ada di school gambar. Guru seni harusnya ini. Bagus.
Tapi kalau ngelukis orang gimana? Pernah lukis orang langsung secara langsung, bukan dari gambar kayak gitu. Ngelukis si IPA kayak gitu nggak mau, nggak mirip. Ya itu udah bagus lah, udah halus kayak gitu, udah halus banget termasuk. Berarti ini bisa melanjutkan Pak Olas. Kan Pak Olas ini karya apa, seni rupa kan kalau Pak Olas, tapi bukan lukis kalau nggak salah. Udah halus loh kayak gitu, halus itu udah rapi. Lanjutkan Mas, keren. Boleh tuh buat dimasukin ke situ. Stop hoax kayak gini. Stop hoax. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Nyampe apa? Ini tadi hilang lagi. Tumpuannya jangan satu, ngasih saran kayak gitu. Termasuk sel si misal ya ikut gabung El. Ya. Sambil nyanyi Elsa. Letigo kayak gitu. Verifikasi berita. Ternyata udah jago-jago ChatGPT. Berapa kali menggunakan prompt biasanya untuk memvalidasi hasil yang bagus menurut kamu? Berapa kali tanya kamu? Penggunaan promptnya berapa kali? Biasanya? Pasti gitu. Bisa berapa kali tanya? Langsung. Nggak tahu pakai chat GPT, Pak. Oh, Mulana. Betul, Pak. Jadi terkadang ChatGPT juga rada beda hasilnya ya. Kayak ini tadi nemu sponsor pencegahan dapat 2. Terus kadang bahasanya juga enggak manusia, enggak human. Makanya kan ada pengecekan gitu, penulisan apakah manusia atau bukan. Ya, ada ya, Pak. Ada Apa AI sekarang. detector. Zamannya udah enak, tapi tetap aja kita harus balik lagi ke zaman dulu. Menulis itu harus tetap ada. Bahkan di Finlandia yang awalnya kan berubah pembelajarannya menggunakan semua digital, tapi sekarang balik lagi ke buku. Gitu. Karena buku ini dibaca enggak kan? Lebih nikmatan pegang HP, informasi di HP semua gitu. Tapi kalau nyampe kayak gitu berarti dibaca.
Iya Pak. Iya baca sampai. Pak ini Pak itu. Aduh. Iya, kebanyakan itunya. Kalau nggak di lem atau di staples takut hilang. Terus ini foto terus nanti gini. Boleh kayak gitu, stop hoax kayak gitu. Ti. Pokoknya dia aja. Nah. Ya, kayak lagunya Upin Ipin ya. Hey hey Susanti. Enggak apa namanya Bang. Oh ganti. Oh. Jadi kita mulai dari jam berapa ya? Enggak, tadi yang ini, yang 30 menit. Saya lupa lihat jam. Yang ke-12. Iya. Ada. Jadi nggak? Oh, masih nyari. Waktunya terus berjalan loh. Ya udah hampir jadi. Kalau nggak ini salah satu foto gitu, stop hoax kayak gitu. Udah berapa persen dari tiap kelompok? Kelompok 1 berapa persen lagi? Kira-kira? Baru berapa persen? Satu sana ya? Berapa persen, Nok? 70? Baru 30%? 90%. Kelompok 2? 70. Kelompok 3? Berapa? 80. Ini kelompok 4? 40%. Kelompok 5? Berapa persen pencapaiannya? 70% lagi. Baru 30% berarti. Oh, 30% lagi. Ini kelompok 6? Nyampe mana kelompok 6? Baru 30%. Oke. Bisa nemu ya? Iya. Lawan hoax, bangun generasi cerdas. Top. Cegah cyberbully dengan cerdik. Ini judulnya apa? No. Iya tadi coba. Ya itu fotonya Chelsea, Rania, Elsa, gini. Hah?
Ini siapa? Epa. Yang hafal Chelsea saya mau. Chelsea. Chelsea itu terkenal. Ya Cel. Iya, iya, iya. Nggak ada itu. Ada variasi. Soalnya ini udah pindah ini bukan termasuk. Kalau udah boleh diupload ya. Terus di-share kayak apa? Ya. Lebih baik di Instagram biar langsung kepantau saya masanya. Ya, akun keenam ya. Silakan. Akun ke-6, akun ke-7. Ya. Percaya, anak zaman sekarang itu akunnya banyak sekali. Kartunya juga banyak biasanya. Oh, cuma satu. Apa? Kayak ada nomor-nomor asing ya. Sama, saya juga banyak sekali yang Random aja. iya, orang random Nawarin gitu kok. nawarin pinjol, nawarin ya, makanya kita jangan sampai termakan isu-isu kayak gitu. Apalagi kan kebanyakan orang-orang tua yang kena. Ya, dulu tahun 2000 berapa ya? 2020-an itu ada bawa bapak, dulu kan saya jualan pulsa ya, nyampe habis 1 juta. Orangnya udah diingetin, udah Pak jangan dilanjut karena penipuan, tapi nggak percaya. Akhirnya nyampe 2 juta baru sadar itu kena ketipu. Biasanya itu langsung awalnya dulu kan SMS ya, SMS dulu. Nah, tahu kabar anaknya kecelakaan kayak gitu, terus langsung ditelepon sama si penipu itu. Ditelepon, dia tuh kayak dihipnotis. Ketika dikeplak di pundaknya, ditepuk, baru sadar. Tuh, pernah di saya kayak gitu ada. Pernah juga tahun 2000 berapa, 21 atau 22 di minimarket. Dari minimarket A, B, C, D ya, itu didatengin. Ngisi 100, pindah lagi 100. Padahal sama pegawainya juga udah diingetin sama. Kayak gitu. Kena itu. Tiba-tiba ya ngelamun. Kaget sih, shock ya karena ketipu itu. Gitu. Makanya yang orang tua ya, diwanti-wanti jangan sampai kena. Apalagi zaman sekarang M-banking ya lebih ini lagi dibobol ya gitu. Iya. Makanya lebih seremnya lagi ada ini nomor telepon tapi luar negeri, biasanya ada yang kayak gitu nelpon. Beberapa kali saya sering banget kayak gitu, takutnya kan spam atau apa. Lebih baik diabaikan aja nomor kayak gitu. Kadang ada lagi yang marak lagi, BPJS. Ya, di telepon kayak nada tunggu BPJS tuh. Tekan 1, tekan 2, kayak gitu terus kartu BPJS Anda tidak aktif. Padahal kan pembayaran lancar. Ya, tiba-tiba ada telepon kayak gitu. Udah mending di stop aja, langsung ke bagian BPJS aja. Itu sering banget. Kalau kemarin saya dari telepon. Kemarin. Ada beberapa yang langsung ke 2 juta.
Itu transfer. Ya karena sudah kena langsung shock kabar kecelakaan apa kabar apa ditangkap polisi biasanya gitu. Orang tua kan khawatir langsung transfer tanpa meng-cross check padahal kan harusnya cross check dulu ya. Biasanya Tetangga gitu. aku juga gitu. Banyak. Waktu itu dengar kabar anaknya itu ketawuran, langsung kan disuruh ngasih uang langsung ngasih. Langsung ngasih. Itu banyak kasus. Tapi anaknya nggak keluar penjara, malah di penjara sampai Februari. Iya. Itu asli penjara berarti. Beneran di Polsek Gebang. Oh itu mah bener di penjara. Iya. Ya itu mah berarti bukan hoax. Iya, Bener. tapi uangnya nggak buat itu, nggak buat Oh, kan buat nebus itu enggak. Iya. Berarti bukan pihak itu, oknum lainnya mengatasnamakan itu karena tahu itu di situ ya. Seremnya kayak gitu. Kalau uang di dana hilang sih itu gimana? Uang di dana hilang. Aplikasi. Itu bisa jadi kena spammer atau enggak ada OTP masuk, kamu nge-share ke orang atau apa. Biasanya kayak gitu. Kan ada lewat telepon awalnya telepon biasa, terus ini udah transfer, silakan dicek, itu kode OTP-nya dikirim ke saya. Nah itu padahal pindahin akun kamu ke dia. Gitu, biasanya ada yang kayak gitu. Bahkan ada beberapa guru juga kemarin, berarti tahun kemarin, itu WhatsApp-nya ya tiba-tiba kereset. Keluar semua dari WhatsApp-nya keluar. Di WhatsApp-nya keluar, ya, akhirnya ganti nomor HP. Kontaknya hilang semua. Makanya kita tetap hati-hati. HP juga kalau buka situs-situs ya situs-situs yang benar. Takutnya ada spam gitu. Ayo mulai upload di sosial medianya ya. Ajakan itunya. Ada yang udah jadi? Udah, boleh segera di-upload ya. Ya. Iya, silakan.
Ya. Salah satu aja. Nah, silakan mulai. Punya IG kelas? Punya. Oh, keren ya. Tiap kelas punya. Captionnya itu nama saya ada ya? Nama IG-nya. Nggak usah dikasih caption. Nggak usah dikasih caption. Oh, boleh dikasih caption. Stop hoax atau apa, sesuaikan itunya. Ya, disesuaikan tagarnya, disesuaikan dengan apa, hasil kalian ya, dikasih tagar disesuaikan dengan hasil poster kalian. Pas banget ya. Nah, karena emang lagi ngetren berita lagi. Iya, karena 9 tambah tambahan waktunya. Ada yang sudah di-upload? Oh, belum, masih proses. Oke. Ya. Tinggal beberapa menit lagi. Yo. Udah di-upload? Ya, silakan. Udah jadi? Oh, tadi iya, ada telepon keluarga ya. Ayo. Dicantumin di sini. Di hashtagnya aja, nggak apa-apa. Buat ini validasi itu karya kamu di posternya. Enggak, buat ini ciri itu punya kamu, tuh karyanya kamu. Dikasih di sini, nggak apa-apa, di pojok nih. Ya. Kelompok 5 ya, kelompok 5 Saintek 4. Ya. Captionnya disesuaikan dengan Dikasih nama kelompoknya? nama kelompoknya di posternya, ada nggak? Nggak ada. Silakan buat tanda itu bahwa yang buat kalian. Gitu. Kelompoknya apa nama-nama kita? Kalau nama kalian cukup nggak di situ? Oh. Cukup, ini masih kosong. Oh, masih kosong, silakan. Ya, silakan. Mulai diposting, silakan. Ya. Waktunya 3 menit lagi. Kalau kepotong dikit kayak gini nggak? Nggak apa-apa. Itu screenshot apa download? Ya, download. Hasilnya kepotong berarti kurang ke atas ya itu. Di kelas ya sih. Follow ya, Pak. Ya, silakan diposting. Nah,
1 menit lagi, silakan diposting. Posternya bisa dikirim ke aku loh. Dia udah diinstal. Udah masing-masing, nggak apa-apa. Iya. Iya. Orang IG-nya Randy juga nggak apa-apa. Personal nggak apa-apa. Putus. Itu di itu ada. Lemot ya wifi ini. Double idozodi pakai O. ID kosong, ID OO, ID O, yo Z. Enggak, O-nya satu aja. Idoz Zodi Z lagi. Tuh, iya. Satu udah? 2, 3, 4? Belum. Oke, 5? Belum. 6? Udah. Oke, sini. Enggak ini. Namanya apa? Baroh 1 HAROH. Nama belakangku 1 2 3 Itu. Vivo ini. Kok belum ngetek? Udah ya? Pakai akun siapa aja? Nah, ketik nah. Ini, Pak. Kalau enggak di-share linknya di WhatsApp. Ya. Di-share linknya di WhatsApp.
Oke, satu. Gak mau? Di? Ini kelompok berapa? Kelompok satu, oke. Satu, dua, tiga. Ya. Yang lainnya? Baru tiga ya? Itu dikonfirm. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan ya. Kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya. Apa sih, menjelaskan tentang apa poster tersebut? Ya. Gimana? Di sini. Nanti saya tampilkan. Randy berarti yang ini ya, Ren. Ya kan? Oke, silakan dipresentasikan. Ini menggambarkan apa sih? Kayak gitu. Satu kelompoknya, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Ini tentang itunya. Menceritakan tentang apa sih? Empatnya ke sini aja, nggak apa-apa. Nemenin si Randy ya. Randy-nya ditemenin. Bener yang ini, Ren? Oke. Silakan. Ini dua-dua sini, dua-dua. Nah, iya. Ya dua-dua nggak apa-apa. Silakan, Mas. Ini menjelaskan poster yang baru saja kami buat dari kelompok 3 dengan caption Say No to Hoax. Oke, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster yang baru saja kami buat dengan caption Say No to Hoax. Ayo berhenti menyebarkan hoax. Mari bersama-sama memulai think, tepat, harus, informasi, netral, dan juga kebaikan. Putus rantai hoax mulai dari kita. Dalam poster ini, kita ingin menyampaikan bahwa saringlah sebuah berita sebelum kita men-sharingnya kepada orang lain. Dan juga kita ingin memberitahukan memang kalian yang menyebarkan berita itu memang mau kalian suatu saat nanti kalian yang kena hoax tersebut. Jadi kita menekankan dalam poster ini bahwasanya sebelum menyebarkan suatu berita atau suatu poster, maka saringlah berita tersebut terlebih dahulu, karena bisa saja berita tersebut justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kasih aplaus itu. Keren, oke. Boleh duduk kembali. Ya, sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop hoax kalau kata kelompok 3. Oke. Kelompok berikutnya. Ada yang belum mengirim ya, silakan dikirim. Di refresh ada. Oke. 1, 2, 3. Yang mau maju siapa?
Ya. 1, 2, 3. 5. Oke, silakan. Lawan hoax, bangun generasi cerdas. Boleh. Silakan. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa sih isi dari poster yang sudah kami buat. Dengan caption, mari bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya dan terprovokasi dengan berita hoaks. Temanya adalah bagaimana langkah-langkah menghadapi atau menghindari hoaks. Akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama. Jadi yang pertama itu verifikasi sumber. Selalu periksa ketelitian sumber sebelum mempercayai berita. Berikutnya tinjau isi berita. Terus teliti konten berita secara keseluruhan sebelum membagikannya. Selanjutnya, sumber terpercaya. Pilihlah sumber berita yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, periksa fakta. Jangan terburu-buru, lakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Yang terakhir, hindari sensasi. Hati-hati dengan judul yang terlalu dramatis atau sensasional. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana kita menyikapi hoaks yang bersebaran di media sosial. Udah? Sudah. Gayanya gimana? 1, 2, 3. Lawan hoaks, bangun generasi cerdas. Paham? Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan kembali lagi. Oke, berikutnya dari kelompok. Nggak usah ditunjuk. Yuk, sukarelawan yang mau maju. Ada? Yang belum siapa? Boleh, ini beda dari yang lain. Yang lain dengan hoax, yang ini dengan cyberbully. Oke, silakan kelompoknya siapa? Oke. Silakan yang mau ini. Oke. Baik, saya dari kelompok 2 akan memberikan tips cegah cyberbullying dengan cerdik. Cyberbullying adalah tindakan bullying menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial. Nah, cerdik itu ada singkatannya loh. Yang pertama itu C. Yang pertama C, cermat dalam menerima segala informasi. Yang kedua E, yaitu edukasi tentang dampak negatif. Yang ketiga R, responsif terhadap tindakan bullying. Yang keempat B, dukung korban dan komunitas bersama.
Yang kelima, i- in- integra- integritas dalam bertingkah laku di sosial media. Terakhir yaitu K, ketat dalam menghormati privasi. Berikut tadi singkatan dari cerdik. Oke. Kita kasih apresiasi lagi. Nah, Oke. Udah? Oke, terima kasih. Silakan boleh ditutup. Oh, langsung. Oke. Oke. Semuanya bagus-bagus, semuanya kreatif, ya. Hebat-hebat semuanya. Ya. Iya. Bagaimana pelajaran kita kali ini? Ada yang mau menyampaikan? Ini dari kaum laki-laki. Silakan, Mas. Ya, ini kita akan Bagaimana pelajaran kita kali ini? ya pelajaran kita hari ini sangat seru dan menyenangkan sekali ya. Oke, seru dan menyenangkan. Oke. Silakan. Randy bagaimana? Ren. Bagaimana tanggapannya Randy? Berdiri, Pak. Atau Boleh berdiri. Nah, gantungnya kelihatan kalau kayak gini ya. Ayo, Mas Randy. Oke, dalam pembelajaran kali ini tentunya kita dapat belajar banyak hal mengenai pencegahan hoax dan juga tadi cyberbullying. Dalam penyebaran berita pada generasi sekarang ini tentunya lebih tertuju pada media sosial yang tentunya belum tentu benar, dan tentunya kita harus selalu menyaring apakah berita itu benar ataukah tidak dan apakah bermanfaat ataukah tidak, seperti yang tadi kita telah pelajari dalam konsep think, yaitu tepat, apakah berita tersebut akurat untuk disebarkan, dan juga harus, apakah berita itu harus disebarkan, dan juga informasi, apakah informasi itu bermanfaat, dan juga apakah berita tersebut bersifat netral, tidak saling mendukung, tidak mendukung ke sisi satunya, dan juga yang terakhir kebaikan, apakah berita tersebut mengandung kebaikan atau justru malah bersifat buruk bagi orang lain. Oke. Tepuk tangan. Nah, itulah kesimpulan kita kali ini ya, sudah disimpulkan tentang tadi ya konsep THINK oleh Mas Randy, dan pembelajarannya juga menyenangkan kata Mas. Oke, terima kasih untuk kali ini. Nanti ada refleksi ya, masing-masing bisa dikirim ke WhatsApp pembelajaran kita seperti apa kali ini ya. Dikasih nama pembelajarannya kayak apa, kirim ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Firda? Alhamdulillah sehat. Ya, selalu harus bergembira ya. Oke, selalu gembira ya, Mas Firda. Ya, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, Mas Firda ya. Setelah tadi kita melaksanakan supervisi akademik di kelas, saya juga sudah melihat pembelajaran yang Mas Firda lakukan. Sekilas saya juga sudah bisa melihat bahwa anak-anak sudah cukup antusias di pelajarannya Mas Firda. Kemudian Mas Firda juga sudah bisa memberdayakan anak-anak gitu ya.
Nah, percakapan kali ini fungsinya adalah agar Mas Firda bisa meningkatkan kompetensi Mas Firda sebagai guru. Tentunya ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu nih perasaannya Mas Firda setelah melaksanakan pembelajaran tadi seperti apa? Setelah melaksanakan pembelajaran tadi, saya rasa pasti senang, gembira ya, karena peserta didik juga enjoy ketika melaksanakan. Otomatis rasa di diri kita juga bakal menyesuaikan seperti itu. Oke, ya. Kemudian Mas Firda, kalau merasa nih tadi sudah ada pembelajaran hal-hal yang baik yang sudah Mas Firda lakukan. Oke. Boleh disampaikan pembelajaran yang sudah baik itu seperti apa? Tadi itu peserta didik sudah mulai ya, beraktivitas lancar ketika berdiskusi, ya, terus aktif ketika presentasi, dan mereka juga bisa menggunakan media sosial secara bijak ya, dengan menerapkan konsep think-nya ya, untuk menerapkan anti hoax itu tersendiri. Ya, serta penggunaan media Canva juga sudah benar-benar dipahami sama mereka. Oke, jadi tadi memang anak-anak sudah bisa menggunakan teknologi ya Mas Firda ya, terkait penggunaan Canva. Jadi anak tadi lumayan antusias gitu ya ketika pembelajaran. Betul sekali. Oke, nah jika kita buat ada skala dari 0 sampai 10 nih Mas Firda, yang paling kecil 0, kemudian yang maksimum adalah 10. Saat ini posisi Mas Firda ada di angka berapa? Kalau posisi saya rasa masih di angka 7 ya, karena belum begitu sempurna. Gitu. Mungkin nanti kedepannya pengen di update lagi cara pembelajarannya, mungkin cara metodenya, bisa juga tentang ditambah ice breakingnya, biar mereka memang enjoy ketika pembelajaran, bukan merasa tegang. Oke, yang jelas kalau kita lihat tadi tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum Mas Firda? Kalau untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, karena mereka sudah memahami anti hoax itu dengan menerapkan konsep think tersendiri. Oke, berarti mungkin ada modifikasi lagi gitu ya Mas Firda ya dalam pembelajarannya. Nah ini Mas Firda niatnya itu mau ditingkatkan pada skala berapa nih? Kalau tadi sudah ada di angka 7, ya. Mas Firda mau tingkatkan jadi ya, keinginannya mah pasti 10 ya, tapi jangan terlalu tinggi ya, gitu ya Bu. Nanti takutnya malah jatuh. Saya ya 8, 9-an lah, naik 1 poin atau 2 poinan saja gitu. Mas Firda dengan terobosan-terobosan barunya bisa sampai naik ke level yang Mas Firda inginkan, yaitu di posisi 8 atau 9. Amin. Ya. Oke, nah dari yang tadi Mas Firda ingin meningkatkan dari posisi 7 kemudian sampai pada posisi 9, yang akan Mas Firda tingkatkan itu di mananya Mas Firda? Tadi saya rasa metode saya mungkin belum benar-benar begitu diterapkan, saya bakal lebih menerapkan lagi ke metodenya, ditingkatkan lagi. Mungkin saya kombinasi dengan tutor sebaya atau dengan project. Mas Firda meningkatkan metode pembelajarannya agar lebih mengaktifkan anak gitu ya. Betul. Melalui proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh anak. Ya. Nah, nanti ini rencana pembelajaran ke depannya bentuknya akan seperti apa Mas Firda? Terkait bentuknya nanti mungkin karena babnya juga berganti ya, saya akan lebih menerapkan ke lebih banyak proyek-proyek mereka yang kerjakan, karena memang babnya juga sudah menjadi tentang jaringan komputer, ya, otomatis mereka harus melakukan praktek secara langsung. Oke, jadi nanti mereka akan mendapatkan proyek-proyek terkait jaringan komputer gitu ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari mereka tentunya ya, karena memang sekarang semua sudah berbasisnya adalah teknologi gitu ya Mas Firda ya. Ya, ini rencana ini Mas Firda mau laksanakan kapan? Dalam waktu dekat saja ya, bulan-bulan berikutnya, mungkin Novemberan ya, sebelum PAS ya. Oke, nanti dalam waktu dekat ini harapannya sudah bisa terlaksana ya Mas Firda ya. Nah,
Ini kalau terkait nanti pelaksanaan rencana ini, Mas Firda butuh dukungan dari siapa saja nih? Yang jelas pasti nanti ada teman sejawat buat saling share tentang metode yang tadi yang saya rasa kurang. Ya, setelah juga pasti ada dukungan juga dari Wakakurikulum dan kepala sekolah juga. Oke, jadi nanti memang butuh kolaborasi dengan beberapa orang ya tentunya ya, Mas Firda ya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini tentunya bisa mempermudah gitu kan tentang pelaksanaannya. Oke, terima kasih Mas Firda atas percakapan yang kita lakukan hari ini. Ada beberapa juga yang perlu saya sampaikan terkait pembelajaran yang sudah Mas Firda lakukan tadi. Hasil observasi yang saya lakukan bahwa Mas Firda sudah menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari ada pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan juga ada produk. Anak sudah bisa menghasilkan produk dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan mereka dan minatnya mereka. Gitu ya. Nah, mereka juga menggunakan teknologi Canva gitu kan, kemudian mereka juga bisa mengupload ke medsosnya, sehingga itu membuat minat mereka terkait teknologi semakin bangkit. Kemudian tadi Mas Firda juga sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang memberdayakan anak dan juga penilaian yang menyeluruh dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Mudah-mudahan nanti ke depannya Mas Firda bisa meningkatkan sesuai dengan apa yang Mas Firda tadi inginkan gitu ya, di level yang lebih tinggi dengan adanya terobosan-terobosan baru seperti tadi menggunakan proyek-proyek kecil gitu ya yang anak-anak bisa lakukan. Begitu Mas Firda, terima kasih atas percakapan hari ini. Kita ketemu lagi mungkin dalam lain kesempatan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.